Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa 'alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yaqinik wa tahsinih. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla 'alayhi sara al-ghaibu ka'annahu shahadah. Wa inda dhalik yaqulul muqin kama qala Aliyyun karramallahu wajhah law kushifa al-ghita' mazdadtu yaqina. Wal yaqin ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka tawli syamikh la tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhu al-awham bal la yabqa li syukuk wal awham wujudun al-battah fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhun wa lam yaltafit ilaiha al-qalb wa syaitan la yastati' ad-dunuwa min sahib hadzal yaqin bal yafirru minhu wa yafruqu min dhillihi wa yaqna' bis salamah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna syaitana la yafragu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau al-Imam Al-Haddad dalam pembahasan pertamanya ini memberikan satu nasihat kepada kita. Apa yang beliau nasihatkan? Yang pertama adalah wajib buat kita ini untuk merawat iman. Iman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah anugerahkan iman ini kepada orang-orang pilihan. Yang Allah kasih iman itu nggak harus pejabat, nggak harus orang kaya, nggak harus intelek, nggak harus orang pintar, nggak harus profesor. Profesor nggak iman, SD nggak lulus tapi iman, maka SD yang nggak lulus tapi iman itu adalah orang pilihannya Allah. Kaya tapi nggak iman, miskin tapi iman, maka yang miskin itu adalah di surga. Jadi Allah berikan satu iman itu tidak tergantung kepada dunia, jabatan, nama besar, popularitas dan lain sebagainya. Murni siapa Allah kehendaki untuk menjadi seorang mukmin, maka dia adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sadar bahwa iman ini adalah anugerah, iman ini adalah pemberian Allah yang mahal, ya wajib dong harus kita hargai. Dengan cara apa? Ya dijaga, dirawat. Saya aja kalau ngasih misal cincin kepada Anda, cincin berlian misalkan, tentu saya berharap cincin itu Anda rawat. Kalau Anda sia-siakan berarti Anda sudah tidak menghargai pemberian saya. Sekali waktu saya tanya, mana Pak cincin yang saya kasih? Hilang Beb. Waduh, kapok saya nggak kayak manis. Orang kalau menghargai pemberian pasti dia akan jaga, dia akan rawat. Kalau perlu jangan hilang, rusak aja jangan kalau perlu. Gores sedikit aja, jangan sampai.
Cedera sedikit saja, jangan. Nanti kalau Habib Fahmi tahu, malu saya. Bagaimana kita dengan Allah? Sudahkah iman kita ini kita rawat, kita jaga? Jangan sampai gores, jangan sampai peset, jangan sampai cedera, walaupun sedikit. Karena itu, kalau kita merasa iman ini adalah anugerah termahal yang Allah berikan kepada kita, maka ayo kita malu kepada Allah. Jangan sampai iman yang kita beri, ya, jangan sampai iman yang Allah berikan kepada kita ini nggak kita rawat, nggak kita jaga. Karena sesungguhnya ya, iman atau keyakinan itu kalau sudah menetap kuat, kokoh pada hati kita masing-masing, dan iman itu menguasai hatinya kita. Iman dalam hati ini menjadi iman yang kuat. Iman menguasai hatinya kita. Maka perkara yang gaib, yang tidak nampak secara kasat mata, seolah-olah nampak seperti kasat mata. Contoh, apakah kita melihat Allah? Enggak. Tapi karena kita yakin dan iman kepada Allah, seolah-olah kita ini iman sama Allah seperti Allah itu ngelihat Allah. Misalnya, ada orang nawari Anda uang 1 triliun dengan cara apa? Imbalan murtad. Gimana kira-kira? Mau Anda murtad? Apakah hilang keyakinan itu dari Anda? Apakah terbeli itu iman dari Anda? 1 triliun, 10 triliun, dunia beserta isinya? Enggak. Loh, kamu iman sama Allah? Iman. Melihat Allah? Enggak. Tapi orang kalau sudah mantap imannya, iman menguasai hatinya, maka tidak akan terpengaruh oleh duniawi sama sekali. Kalau perlu dunia beserta isi di hadapan matanya, nggak pengaruh. Orang ini seolah-olah iman kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah, padahal dia nggak melihat Allah. Yakin kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah, padahal kita pernah lihat Allah nih. Jangankan Allah, kita iman nggak sama Rasulullah? Iman, pernah melihat Rasulullah? Kita pernah ketemu sama Rasulullah? Belum. Tapi kita iman sama Nabi. Seolah-olah kita ini belani Nabi, kayak Nabi ini pernah ketemu sama kita atau kita pernah ketemu sama Nabi. Ada orang bikin karikaturnya Nabi, wah marah kita. Ya kan? Nabi misalkan diolok-olok, diejek-ejek. Kalau kita dengar ceritanya Abu Jahal, Abu Lahab bagaimana menteror Rasulullah, wah kita belani. Kita nggak terima. Kita marah sama Abu Jahal, Abu Lahab. Seolah-olah kita ini hidup di masa Rasulullah. Kita ini pernah ketemu dan pernah berjumpa Rasulullah. Padahal enggak. Syarul ghaib ka'annahu syahadah. Hati kalau sudah dikuasai oleh iman, iman dalam hati dan sanubari kalau sudah kuat, kok perkara yang ghaib seperti apa namanya? Syahadah, seperti nampak. Sesuatu yang enggak nampak tapi kita anggap nampak. Karena itu orang yang kuat imannya, nampak enggak nampak itu enggak jadi soal. Karena iman itu tidak tergantung kepada mata, tidak tergantung kepada telinga, tidak tergantung kepada sentuhan, enggak. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Lah kalau iman kepada Allah harus ngelihat, gimana caranya orang buta bisa iman sama Allah, coba. Misal ada orang kafir bilang, kamu ini iman sama Allah. Muslimin, muslimat, kalian kok iman sama Allah? Kami ini iman sama Tuhan kami karena kami melihat Tuhan kami. Kami nyembah Tuhan yang kelihatan, entah patung kek atau apa kek. Kami melihat Tuhannya kami. Nah kalian ini muslimin muslimat iman sama Allah tapi kalian nggak lihat Allah. Saya mau tanya, apakah iman butuh mata? Apakah iman itu harus melihat dulu? Iya dong. Masa iman sama Tuhan nggak kelihatan? Berarti orang-orang buta ini nggak mungkin iman sama Allah dong kalau begitu. Berarti yang masuk surga ini yang bisa melihat tok berarti ya. Gimana caranya orang yang buta bisa iman sama Allah? Berarti iman butuh mata? Enggak. Iman butuh melihat? Enggak. Berarti surga ini hanya tempatnya orang-orang yang terbuka matanya. Maaf, yang buta nggak bisa masuk surga. Kenapa? Nggak iman sama Allah. Dia nggak bisa melihat Allah begitu. Nggak bisa. Ini tanda, ini bukti bahwa iman itu nggak butuh kepada penglihatan. Cukup tanda-tanda wujudnya Allah inilah yang bisa mengantarkan kita untuk iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah yang mahal iman ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Pernah sekali waktu setelah beliau masuk Islam sekian lama, beliau ketawa begitu. Enggak ada sebab. Satu sahabat tanya. Entah sahabat atau Rasulullah yang tanya.
Umar, nggak ada apa-apa kok ketawa sendiri, kenapa? Enggak ya Rasul, saya teringat-ingat masa kafirnya saya ya Rasul. Oh iya, kenapa kamu ketawa? Saya dulu pernah bikin Tuhan terbuat dari adonan tepung. Terbuat dari adonan tepung. Satu hari keluarin saya ya Rasul, kelaparan, saya makan Tuhannya saya ya Rasul. Saya puklek tangannya, tak makan. Tepung ya, roti sudah. Saya puklek mungkin perutnya, saya patahkan mungkin kakinya, saya makan, lapar saya Rasul. Dari itu saya ketawa, ayo cek goblok ya aku disuruh iman sampai wong ngono. Iman sama Tuhan yang saya buat sendiri, yang kalau lapar saya makan. Nah, coba, makanya iman yang luar biasa loh. Bayangkan kalau kita punya Tuhan, Tuhannya kelihatan. Terus ketara angin Tuhannya geletak. Ya apa kira-kira? Tuhannya kelihatan, terus ada anjing, namanya anjing ya, kencing sembarangan, dikencingi Tuhannya kita, gimana kira-kira? Tuhan kelihatan, panas, hujan, meletek, terus apa gitu? Retak, rengat. Alhamdulillah. Allah ini bukan nggak bisa kita lihat, ada waktunya. Yang kedua, orang pilihan yang bisa melihat Allah. Lah bayangkan kalau yang kafir bisa melihat Allah, apa artinya iman kalau begitu? Yang iman bisa melihat Allah misal, yang kafir juga bisa melihat Allah, apa pentingnya iman kalau begitu? Enggak, justru alhamdulillah. Yang kafir itu dunia akhirat gak bakal ketemu Allah. Ya apa sih? Kita dunia bukan tempatnya untuk ketemu Allah. Dunia kok ketemu. Masa ketemu raja di pasar, ketemu raja di istana? Nggak semua orang bisa masuk istana. Kan begitu. Allah, nggak semua orang bisa ketemu Allah. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, itu orang-orang pilihan bisa ketemu Allah. Bukan di dunia tempatnya, karena ini pasar, istana, surga. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal amal yang soleh, jangan sekutukan ibadahnya kamu kepada selain Allah. Murni ikhlas karena Allah, baru kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak nampaknya Allah sekarang buat kita itu adalah keistimewaan, kemuliaan, anugerah tersendiri sebetulnya. Kenapa? Saya yang dipilih oleh Allah nanti ketemu Allah di tempat yang paling mulia di akhirat, yaitu surga. Kalian yang kafir nggak bisa. Kita manusia melihat Allah, kodok juga melihat Allah, anjing juga melihat Allah, babi juga melihat Allah, kucing juga melihat. Ya apa sih? Nggak bisa. Orang-orang khusus. Ya itulah memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "Lau kushifal ghita masdattu yaqinan." Kalau seandainya hijab antara kita sama Allah, misal antara kita sama hal-hal yang gaib, malaikat, surga, neraka, nikmat atau azab kubur, dibuka, kelihatan cakap sama mata, saya nggak tambah yakin tuh. Artinya mentok. Jadi kelihatan nggak kelihatan sama. Saya mau tanya. Kita takut nggak sama neraka? Takut ya. Kalau misal dibuka hijab antara kita sama neraka, ketok, merokok ketok dengan mata kita, tambah takut pasti kita kan? Tambah takut. Berarti belum mentok imannya kita. Sayyidina Ali ketok gak ketok podo, wedine nemen dan ketoro memang dari perilakunya. Kalau seandainya kita ini kelihatan neraka, nggak bakal maksiat kita ini. Kenapa? Ketok hari ini. Sopo sih nggak wedi? Kalau Sayyidina Ali kelihatan nggak kelihatan sama, makanya taat terus, takut sama barang yang kelihatan, sama takut dengan barang yang nggak kelihatan. Buat Sayyidina Ali sama. Begitu juga dengan orang-orang soleh yang lain, taat mereka, taat. Lah kalau kita kan mungkin ya takut sih, takut. Cuman kalau kelihatan, tambah wedi, berarti belum mentok. Tambah wedi, tambah takut, berarti belum mentok. Berarti ada perbedaan antara kelihatan sama kelihatan. Berarti imannya kita belum mantap. Tidak menutup kemungkinan nih. Jujur. Jawab dengan hati kita masing-masing. Tidak menutup kemungkinan. Walaupun tidak pasti. Mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita. Surga neraka ini ada apa enggak sih? Azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, ada apa enggak ya? Kalau buat orang yang imannya mantap, jangankan terlintas pikiran seperti itu, berpikir seperti terlintas aja enggak itu. Kenapa? Buat mereka
Seperti Sayyidina Ali, para sahabat, Rasulullah apalagi. Kelihatan nggak kelihatan? Sama. Saya kasih contoh. Ini sekedar contoh ya. Ngerokok itu merusak paru-paru enggak? Merusak ya. Merusak paru-paru. Apa perlu dibedah biar jenengan tahu kalau rokok itu merusak paru-paru? Kelihatan nggak kelihatan buat jenengan kan sama. Jelas ya? Jelas ya? Bahkan mungkin orang zaman sekarang masuk ketok dek paru-paru rusak tetap merokok kadang-kadang. Mungkin ada orang diketok non rokok tetap pakai maksiat. Bukti apa? Iblis ketok rokok itu. Tetap maksiat, bangkang sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau nurut. Mungkin ada dikelihatankan, ditampakkan yang namanya neraka, ya ada aja orang itu maksiat. Itu gambaran. Kita nggak butuh untuk dibedah dadanya kita, dikeluarkan paru-paru lo gara-gara rokok. Nggak perlu sudah. Kenapa? Kelihatan nggak kelihatan? Saya yakin itu. Saya yakin. Nah, masuk urusan kan paru-paru rusak ini kan urusan gaib. Kita nggak ngelihat. Katanya kan begitu. Tapi kan katanya orang yang bisa dipercaya. Siapa? Dokter, orang yang punya pengalaman, orang yang berkompeten. Ya kita percaya. Nah kalau kabar yang dibawa oleh Rasulullah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada surga, ada neraka, kok nggak percaya? Ya sih. Ini yang ngasih kabar, yang pernah lihat Allah, yang pernah melihat surga neraka langsung, yang pernah tahu azab kubur, nikmat kubur langsung. Sama seperti dokter, mereka tahu persis ini loh Pak. Mereka pernah melihat paru-paru yang rusak gara-gara rokok. Kasih kabar jangan rokok Pak. Kenapa paru-parunya rusak? Kita yakin percaya. Oh iya, perlu dibedah biar jenengan tahu. Enggak dok, enggak perlu. Sama. Apa perlu nih dibuka hijab antara kita sama surga neraka? Enggak perlu. Ini yang perlu kita tingkatkan. Ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, yakin itu ada satu istilah. Iman dan yakin itu mirip. Nanti kita bahas apa bedanya. Nanti kita bahas. Yakin itu adalah suatu istilah tentang kekuatan iman. Jadi orang yakin itu bukan sekedar iman, tapi kuat iman. Yakin itu adalah satu istilah tentang kekuatan iman, kokohnya iman. Sampai saking kokohnya, kuatnya iman dia dalam hati, seperti katau disyamikh, seperti gunung yang menjulang. Wah, ada bencana alam apa aja gunung itu nggak roboh. Ada tsunami tetap tegak. Ada longsor, ada banjir, ada ini, ada tetap tegak. Itu gunung. Gunung yang meletus tetap tegak itu. Gunung tadi. Orang kalau punya iman itu iman kuat, maka tidak bisa digoyang. Tidak bisa dibuat ragu. Tidak masuk yang namanya bisikan setan. Ya tidak masuk yang namanya bisikan setan. Kalau sudah datang bisikan setan, gak direken. Orang kalau imannya kuat, gak direken bisikan setan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, gak direken. Kenapa? Mantap, kuat. Ibarat truk tronton musuhnya becak, masuk minggir. Ibarat begitu. Sama orang kalau imannya kuat, maka bisikan setan itu seperti becak. Imannya dia seperti terkeronton, masuk minggir, masuk kalah. Enggak. Itu gambaran. Ibarat pohon, iman itu ada yang seperti ranting. Ada yang seperti ranting. Kena angin kencang dikit patah. Seperti daun misalnya, kena angin kencang dikit berguguran. Iman. Ada iman seperti batang pohonnya. Tapi kan tetap yang namanya batang pohon bisa roboh. Kalau sudah kena puting beliung, roboh. Mungkin kalau angin kenceng nggak roboh batang pohonnya. Yang roboh cuman daun sama rantingnya. Ini iman kelas beting. Ada iman kelas batang pohon. Kalau cuman angin kenceng biasa nggak roboh, tapi angin puting beliung roboh. Tapi kalau iman sekelas gunung, wah, mau angin model gimana ya nggak bakal roboh. Nah, jadikan iman kita seperti gunung. Dan setan musuhnya kita ini. Ya. Kita ini kalau bisa ngalahkan setan, maka separuh jalan, satu kaki sudah di surga kita. Tinggal ngalahkan nafsu.
Nah masalahnya kita ini kalau imannya nggak kuat berarti kita punya dua musuh. Yang ngalahkan setan, yang ngalahkan nafsu. Tapi kalau iman kita kuat, minimal setan kalah sudah. Bahkan kita nggak perlu melawan setan, setan lari dari kita. Setan itu ogah moh milih selamat kalau ketemu sama orang-orang yang imannya kuat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu imannya kuat, luar biasa. Inna syaitan la yafragu min dhilli Umar. Setan itu memisahkan dirinya kalau ketemu bayangannya Umar. Ketok bayangannya tok melayu. Kenapa? Boleh selamat. Wa ma salaka Umar fajjan. Tidak lewat Umar pada satu gang kecuali setan lewat gang yang lain melayu. Ibarat truk tonton lewatnya becak. Ayo kira-kira sing minggir sopo? Sayyidina Umar ketemu setan, sing minggir setan. Gak golek molo. Oh ketemu Umar melayu wis golek selamat. Si ono sing diane kakek Umar gak apa. Umar mlebu surga gak apa sing diane nang golek. Itu gambaran. Itu gambaran. Jadi ibarat maling wis lihat bayangannya polisi gimana? Ibarat maling dengar sirine. Waduh pelayan. Gak taunya ambulan misalnya. Nggak tahunya mainan misalnya gitu. Tapi denger tok nggak kelihatan polisinya. Waduh kayak panik. Setan ketemu orang iman. Kan kita ini ngelawan setan. Kok setannya nyerah kan kita nggak perlu ngelawan. Kalau setannya menyerah nggak usah ngelawan bis. Enak kan tinggal ngalahkan nafsu. Makanya saya katakan orang yang imannya kuat satu kaki sudah di surga sudah. Tinggal gimana dia sampai mati ngalahkan nafsunya, menjinakkan nafsunya, mengendalikan nafsunya dan mengontrol nafsunya. Bis. 2 kaki di surga sudah. Ini makanya dikatakan oleh Imam Al-Haddad pentingnya buat kita untuk menguatkan, mengokohkan, memperbaiki dan merawat imannya kita. Setan itu sasaran utama dari kita itu imannya kita. Oh nggak nanggung Pak setan itu Pak. Setan bukan targetnya buat kita maksiat wis enggak, buat kita kafir. Setan itu sasaran utamanya adalah hatinya kita. Kalau gagal, setan membujuk kita untuk murtad atau tetap dengan kekafirannya. Gagal, maka setan membujuk kita untuk tidak ibadah. Terutama dalam urusan sholat. Misal setan datang kepada kita dengan bisikannya. Murtato. Wah, kita kuat. Maka setan datang bisikan yang kedua apa? Ojo sholat. Pertama kali di sasar itu adalah sholatnya kita, ojo sholat. Kadang-kadang ada orang puasa tapi nggak sholat, kadang-kadang ada orang haji tapi nggak sholat, ada orang zakat fitrah tapi nggak sholat kadang-kadang. Kenapa? Dijarno oleh setan. Jarno, haji sampai pengkor gak apa-apa, poso sampai guru gak apa-apa, ojo sholat pokoknya. Kenapa? Yang pertama kali dihisab sholat. Setan tahu, setan pinter kok. Haji yo. Ya puasa, zakat sampai entek sampai melarat, jarno, percuma. Ibarat orang itu punya wadah, punya isi tapi nggak ada wadahnya, nggak wopo. Sholat itu wadahnya, ibarat begitu. Jarno, kata saya jarno. Makanya banyak orang haji tapi nggak sholat, banyak orang puasa tapi nggak sholat atau bolong-bolong. Banyak zakat fitrah dia lebaran tapi nggak sholat. Itu bisikannya setan, bujukan setan itu. Memang disengaja, percuma. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah shalah. Jangan pokok jok salat. Kalau gagal setan, tetap akhirnya dia iman salat. Maka datang bisikan yang ketiga. Apa itu? Salat tapi cepetan. Jok suwen. Salat tapi jangan tumakninah. Salat tapi jangan pakai belajar gimana caranya salat. Akhirnya salatnya jangankan diterima, sah aja enggak. Makanya saya pernah dapat info satu perumahan, saya lupa di mana itu, kalau salah daerah Pakis itu ada perumahan di situ, tapi dari konsorsium non muslim bikin perumahan, tapi yang mau masuk di perumahan itu mau muslim nggak muslim terserah masuk, tapi dengan syarat boleh bangun masjid tapi nggak boleh ngasih pengajian, sholat silahkan tapi pengajian ojo. Saya lupa daerah Pakis itu nggak salah. Jadi konsorsium non muslim bikin perumahan, ada berapa unit, nggak dikhususkan non muslim toh, siapapun hatta muslim masuk silahkan. Cuman mau bangun masjid saya bangunkan, cuman satu ojo kayak pengajian.
Non muslim itu juga pakai cara untuk nyesatkan manusia. Lek gagal tak murtadno, minimal dia jadi muslim KTP. Ibadah sholat tapi gak ero carane sholat. Poso lek Ramadan tapi gak ero. Kan orang itu kalau mau diterima harus sah. Lah kalau nggak tahu caranya sah gimana caranya diterima gitu. Gak apa-apa sholat toh. Silahkan ini segala macam silahkan. Ojo pengajian. Itu dari awal itu muslim. Nanti kita bangunkan masjid Pak Bu, tapi kita nggak mau ada pengajian. Kalau sholat siar agama yang lain silahkan, tapi kalau sholat jangan. Kalau pengajian jangan. Lu kok kan pakai cara mereka ini. Lek gagal tak murtad, minimal Islamnya Islam KTP. Islam KTP itu ya sholat, ya poso. Tapi nggak ngerti caranya sholat, nggak ngerti caranya poso. Saya mau tanya, yang sholat berjamaah di masjid sama yang hadir pengajian lebih banyak mana? Berjamaah. Yang berjamaah. Ya itulah manusia. Semangat dalam ibadah tapi tidak semangat untuk nyari pondasinya. Mana ada terbangun rumah tanpa pondasi, mana ada sholat tanpa ilmu. Kewajiban dong, kewajiban. Kita ini loh, kalau nggak makan nasi nggak makan kok. Misal pagi sarapan ketan, bertamu ke rumah orang, udah dereng, badal ketan sampai ngentek, udah dereng. Ada orang sholat, gak ngaji tapi. Saya mau tanya, ketan sama nasi, yang primer yang mana? Nasi. Makanya kita katakan pundahar, dereng, padahal ketan sak piring entek. Sholat sama ngaji, yang primer yang mana? Ngaji. Loh, bukan berarti sholat itu nggak penting, tapi lebih penting mana? Ketan itu penting, cukup. Tapi lebih bagus nasi, ibaratnya gitu. Paham ya? Ya beruntung kalau kita ini sholat, belajar caranya sholat. Beruntung kita ini kalau masuk Ramadan tahu caranya puasa yang benar gimana kalau Ramadan. Itu beruntung kita ini. Karena banyak orang sekarang ini tertipu dengan ibadahnya. Dia nggak sadar kalau ibadahnya ini jangan diterima sah aja enggak. Setan begitu. Sholat toh kan gagal, dibuat kufur, dibuat kafir, dibuat murtad kan gagal. Atau sholat, sholat gagal lagi setan. Ya wis sholat, tapi untuk belajar cara sholat yang bener ya Allah. Atau disuruh cepat, jangan tumakninah, jangan khusyuk, jangan ini, jangan itu. Bisikan ketiga. Kalau gagal, masya Allah sholatnya pakai ilmu, sholatnya pakai ilmu, khusyuk, tumakninah. Maka datang bisikan keempat. Apa itu? Riya. Pamer, tutuno nang wong, lek koni wongi lek sholat khusyuk, tunjukkan ke orang kamu ini kalau sholat nangis misalnya, tunjukkan riya. Kalau gagal maka datang bisikan yang kelima dan ini yang paling berat, ujub. Apa itu? Merasa lebih dari orang lain. Orang pamer itu karena dia merasa lebih dari orang lain. Dipikir dia tidak sing sampai ngono, makanya dia pamer. Orang kaya pamer dengan kekayaannya. Deso, kenapa dipikir dia tak sing sugih? Sing luwih sugih ono gak pamer tapi. Norak. Jadi orang pamer itu norak. Pamer dengan ibadahnya dia. Norak. Dipikir sing ibadah koyo ngono awake itu. Ada yang lebih hebat dari enggak pamer lagi. Wah, orang top itu. Kalau gagal setan untuk buat dia riya, ujub. Apa itu? Enggak pamer. Cuma dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari saya? Ah, ini lebih parah. Jadi kalau orang pamer pasti sombong. Pasti sombong, ujub. Tapi kalau orang sombong belum tentu pamer. Ini yang paling berat. Kenapa? Loh, kan cukup batin tok itu, nggak perlu pamer. Cukup batin tok. Saya nggak riya, Beb, tapi ujub. Ya sama aja bohong. Saya nggak pamer, Beb. Cuma dalam hati kamu kalau kamu bicara mengklaim siapa yang lebih hebat sholatnya daripada saya, siapa yang lebih enak ceramahnya daripada saya, siapa yang lebih alim daripada siapa, ya itu sudah ujub. Itu yang paling berat memang. Itu yang paling berat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di akhir umur ketika beliau nazak, beliau punya putra namanya Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i, soleh luar biasa, wali luar biasa. Menjelang wafat ketika nazak, Abdullah ini putranya nuntun beliau mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawabannya Imam Ahmad enggak. Ya betul. Dituntun la ilaha illallah nolak. Mau. Singkat cerita, Imam Ahmad ini sempat siuman, buru-buru anaknya Abdullah ini. Abah, saya tuntun tadi Abah untuk mengucap la ilaha illallah, kenapa nolak? Abah bilang enggak.
Nah, Abah bilang enggak, bukan nolak la ilaha illallah, nolak bisikannya setan. Loh, Abah ketika nazak datang itu setan, datang malah lebih temen. Kenapa? Menjelang garis finish. Su'ul khotimah, pikirnya setan gitu. Datang malah lebih parah. Datang godaan setan apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, datang setan bawa gelas. Orang ketika nazak itu haus, tapi nggak bisa ngomong. Datang setan menawarkan air, ngelak ya. Gak bisa ngomong kan? Gak ada orang tahu kalau bisa kamu ini haus, menghilangkan hausnya kamu. Gak ada orang. Mereka gak tahu kalau kamu gak bisa ngomong. Aku setan. Kamu iman sama aku, nurut sama aku, hilang ngelakmu. Aku nolak ajakan setan itu. Gak mau. Datang bisikan kedua, godaan kedua dari setan. Apa? Hebat kamu Ahmad. Hebat. Banyak orang tertipu dengan cara saya yang pertama tadi. Mereka mantuk-mantuk tanda iman sama saya. Tak kayak banyu temenan, hilang ngelakmu tapi hilang imanmu. Hilang ngelakmu tapi hilang imanmu. Hebat. Kamu enggak selamat. Memang ya. Betul kata orang. Kamu ini ulama top. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak. Kok enggak katanya setan? Lu kok enggak? Kamu buat aku sombong di akhir umur ya. Kamu mau buat aku menjadi orang yang lupa diri, merasa lebih dari orang lain. Su'ul khotimah. Bukan orang itu dikatakan mati su'ul khotimah itu kalau dia mati overdosis. Bukan hanya itu. Mati dalam keadaan sombong, itu namanya mati su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah itu nggak nunggu. Misalkan laki pura-pura jadi perempuan, diuber Satpol PP, nyemplung kali, langwis, besok pagi ketemu mayatnya, su'ul khotimah. Nggak nunggu itu toh, su'ul khotimah itu nggak nunggu itu, su'ul khotimah itu. Su'ul khotimah itu nggak nunggu yang ngebom, su'ul khotimah itu nggak nunggu itu, tapi su'ul khotimah itu mati dalam keadaan putus silaturahmi, itu mati su'ul khotimah itu. Mati dalam keadaan sombong, itu mati su'ul khotimah. Jadi bukan hanya apa yang nampak kasat mata itu tok su'ul khotimah. Kadang-kadang antara kita sama Allah itu juga menentukan. Makanya Imam Ahmad bilang, enggak, kamu buat aku sombong di akhir umur. Enggak. Dipuji-puji itu buat orang sombong. Makanya Nabi itu ngelarang kita untuk muji orang di depan mukanya secara umum ya. Walaupun ada orang yang kalau dipuji nggak ngefek. Berapa banyak sahabat muji Nabi? Apakah itu berpengaruh sama Nabi? Jadi orang sombong Nabi? Enggak. Berapa kali Rasulullah muji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa? Rasulullah tahu mereka kalau dipuji nggak ngefek. Sebagaimana celaan nggak ngefek buat mereka, pujian juga ngefek buat mereka. Dicela nggak tumbang, dipuji nggak terbang. Nah, kalau kita dilokno don, dipuji umbul itu kita. Makanya, jangan berharap pujian orang. Kadang-kadang celaan itu lebih jujur daripada pujian. Buat orang seperti kita nih, celaan lebih jujur. Cuman kita ini karena nafsu, gengsi, gak seneng dilokno wong. Padahal kadang-kadang ngilokno jujur itu kadang-kadang. Ya ada orang ngilokno fitnah itu ada. Tapi kadang-kadang ada orang ngilokno kita itu jujur. Misal ada orang ngomong, "Mi, ceramahmu gak enak, Mi." Loh, karena dia jujur ya. Cuma karena saya gengsi, ngajar ya. Padahal jujur ya. Mungkin ceramah saya gak enak emang. "Mi, ilmunya kamu cetek, Mi." Wah, gak terima. Sopo kon? Waduh. Ada orang muji. Walaupun itu nggak ada pada diri kita, wah mumbul kita. Padahal nggak ada pada diri kita. Misal, saya ngomong, "Pak, entutnya sampai anak wangi, Pak." Ini celaan apa hina? Ini pujian apa celaan kira-kira? Kalau ada orang muji kita, tapi nggak ada pada diri kita, isin, ya Allah. Yang husnudzon itu yang baik, yang di husnudzon ini belum tentu baik. Dan kita masuk surga bukan tergantung husnudzonnya orang. Saya ini masuk surga bukan tergantung husnudzonnya jenengan. Jenengan yang husnudzon, jenengan masuk surga. Sampai jenengan husnudzon sama saya, belum tentu saya masuk surga. Yang membuat saya masuk surga adalah ketika saya sendiri. Itu aslinya saya. Itu yang membuat saya masuk surga. Imam Abu Hanifah pernah lewat satu gang. Dirasani sama orang, tadi dirasani api. Ini ya, yang katanya Imam Abu Hanifah yang tahajudnya 500 rakaat. Dengar Imam Hanifah. Ya Allah, isinya aku lagi. Tahajudnya 1000 rakaat katanya. Isin Imam Hanifah. Pada tahajud kena 500. Dirasani saya. Itu pulang malam itu sampai mati 1000 rakaat tiap hari.
Kenapa? Isine mbek husnudzon wong, lek kenyataane gak kaya ngono. Lah kalau kita kan mumbul padahal gak belas. Jenengan husnudzon bifahmi koyo tahajud iki. Delok awake kok kuru model Senin Kamis rupane poso, belas padahal enggak. Yang masuk surga siapa? Jenengan. Saya ya belum tentu. Yang husnudzon yang baik, yang di husnudzon belum tentu baik. Saya, kita semuanya masuk surga tidak tergantung husnudzonnya orang. Makanya jangan berharap di husnudzoni sama orang, jangan berharap dipuji sama orang. Fir'aun itu disembah, nggak cuma dipuji. Qarun, Namrud disembah, nggak cukup dipuji. Neraka tempatnya. Kita kok cari pujiannya orang? Memangnya surganya kita tergantung pujiannya orang? Kalau ada orang nggak husnudzon sama kita, kita purik, ngambul. Memangnya kita ini masuk surga gara-gara husnudzonnya orang? Peduli amat. Orang husnudzon yang masuk neraka dia, orang husnudzon yang masuk surga dia. Kita, ketika kita sendiri, saya ini bukan nilainya saya di mata Allah. Surga nerakanya saya di mata Allah bukan tergantung di hadapan manusia. Ketika saya sendiri, itu aslinya saya. Sama, kita juga begitu semuanya. Itu aslinya kita. Itu surga nerakanya kita. Itu jangan cari orang yang seperti ini, nggak cari pujian orang dan dicela pun nggak tumbang. Nah, efek gelas kayak laler yang nempel di pipi, kesusret, mari. Pujian, efek, kang efek. Apa? Laler nempel di pipi apa efeknya? Gatal yora. Terus apa? Nggak ada sama sekali. Nggak efek, tinggal kesusret, mari. Pujian dan celaan sama, seperti laler yang nempel di pipi, kesun, mari. Kalau kita nggak gampang, kenapa ya iman, kembali kepada iman, kembali kepada keyakinan tadi. Ini hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah kasih kuat, teguh, kokoh, mantap imannya kita, sehingga mudah-mudahan iman itu menjadi saksi akan kebaikan kita. Ya. Dan mudah-mudahan dengan iman yang kuat itu Allah jadikan setan lari dari kita, sehingga kita nggak perlu susah-susah untuk melawan setan. Mudah-mudahan mati dalam keadaan iman dan Islam, mati bawa iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Monggo. Termasuk cara mantapkan iman itu setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Setelah Fatihah baca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Setelah salam baca bismillah, basmalah, hamdalah, sholawat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baca 3 kali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita serius kepingin mati bawa iman, mantap, kokoh, kuat imannya kita, pastikan enggak kelewat ba'diyah maghrib kecuali kita amalkan ini. Ya, Fatihah rakaat pertama ya, Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah, Al-Ikhlas. Salam langsung minta Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya, menguatkan iman ini gampang apa enggak? Susah. Kalau gampang sekarang kepingin kuat, sekarang kuat. Kita berusaha bertahun-tahun kepingin kuat imannya nggak kuat-kuat, itu berarti tandanya susah. Yang bisa gampang siapa? Sudah. Yang bisa gampang adalah Allah. Minta sama Allah. Kita ini kadang-kadang ngerasa susah tapi nggak jalur tolong. Dilakoni dewi ya tak bagus. Ya musuhnya kita banyak ya, setan ya, nafsu ya, konco ya, lingkungan ya, TV ya, HP. Ya kalau nggak minta tolong sama Allah yang menguatkan iman, yang pemilik hatinya kita, yang bisa bolak-balik hatinya kita, mau gali-balik apa lagi? Ya Allah, sudah minta sama Allah. Doa, usaha, ya doa, ikhtiar, tawakal. Ya kita enggak, kadang-kadang usahanya ya kepingin ngaji hati sampai jam 12 bengi dituruti kadang-kadang biar hati saya kuat, iman saya kuat, yakin, tapi nggak minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Kadang-kadang orang itu nggak lemah dalam usaha, enggak, kadang-kadang lemahnya dalam doa orang itu iman. Badan iman itu ya tergantung juga daripada doa. Silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang beriman, bukan cuma usaha. Ini yang kadang-kadang orang itu luput. Kita ini kepingin iman, termasuk hadirnya kita ini usahanya kita untuk menguatkan iman. Tapi belum tentu kita pulang nunggu, ya Allah kasih kuat iman saya. Jangan sampai kau cabut iman saya. Ya Allah kasih lari itu setan. Jangan sampai berhasil untuk mencabut atau mencuri iman saya. Ya, jarang.
Usahanya kita pengajian di mana hadir mungkin kita, tapi minta tolong sama Allahnya yang kurang kadang-kadang. Justru doa itu adalah yang pertama, yang utama. Tapi doa kalau nggak ada usaha ya mimpi itu namanya, harus diusahakan. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Iya. Tadi disebutkan iman yang kuat satu langkah kaki menuju surga. Yang satu langkahnya nanti tinggal nafsu. Tadi sudah jelaskan bagaimana caranya untuk menguatkan iman. Sekarang bagaimana caranya untuk nafsu itu akan biar tertunduk? Karena bagaimanapun juga nanti mungkin ya juga ketika sakaratul maut mungkin nafsu juga akan berpengaruh di situ, jelek atau tidaknya kita di akhir usia. Iya. Panjang pembahasan masalah nafsu dan ngalahkan nafsu. Cuman salah satu untuk ngalahkan nafsu ini puasa sebetulnya. Nah, diceritakan pertama kali Allah ciptakan nafsu itu. Nafsu itu dari awal penciptaannya membangkang. Ketika Allah ciptakan nafsu di alam malakut, di alam sebelum ada segala sesuatu, Allah ciptakan nafsu di hadapan para makhluk semuanya, di alam malakut saja ya, di hadapan para malaikat semuanya. Nafsu kemari menjauh, itu nafsu ngatur. Nafsu menjauh malah marani, nggak pernah nurut nafsu mulai dari awal penciptaannya. Nafsu siapa aku? Nggak jawab. Ditanya sama Allah, siapa aku nafsu? Meneng, digideg. Allah bilang, demi kemuliaanku aku bersumpah, nafsu kamu akan saya tenggelamkan dalam lautan puasa selama sekian tahun, biar jinak. Tenggelamkan di lautan puasa, lautan lapar. Setelah sekian tahun dintas. Nafsu siapa aku? Engkau adalah Tuhan, gak ada Tuhan kecuali engkau. Langsung nurut. Nafsu kemari lari semangat. Bukan cuman, kan ada orang nurut tapi melaku. Ini enggak, melayu dia. Nafsu sana lari menjauh. Langsung nurut lebih daripada biasanya. Lebih dari biasanya. Dari cerita ini berarti salah satu faktor yang bisa membuat nafsu itu jinak adalah puasa. Anda boleh tanya pawang-pawang sirkus misalkan ya, atau di taman safari atau apa, untuk membuat hewan liar menjadi jinak, nurut apa maunya dia, dibuat apa? Lapar. Singa apa liar, dibuat lapar. Yang biasanya makan setiap hari sekian kilo dikasih berapa kilo dong. Sampai instingnya singa, karena singa itu punya otak tapi nggak punya akal. Instingnya singa mengatakan, aku lek gak nurut sampai karangan aku. Itu instingnya sudah dibentuk seperti itu sudah. Makanya disuruh mencolot, goleng. Itu singa. Makanya nggak mungkin orang bisa foto sama singa kecuali ada pawang di sebelahnya. Nggak mungkin. Bahaya. Kenapa? Bukan nurut sama yang foto, nurut sama pawangnya ini. Jadi ada yang foto, ada yang ngelus-ngelus. Jadi nggak harus yang ngelus-ngelus, dilus-ngelus yang foto sama singanya. Ada yang ngelus-ngelus, dibuat lapar. Kenapa? Bukan nurut sama yang foto. Kenapa? Yang foto ini nggak pernah ngasih saya makan, nggak pernah buat saya lapar. Ini yang pernah saya buat saya lapar dan saya nggak makan kalau nggak nurut sama dia. Itulah. Salah satunya itu. Ada pembahasan masalah nafsu dan bagaimana caranya menjinakkan nafsu, ada pembahasan di sini. Macam-macamnya nafsu juga dibahas di sini. Macam-macam. Ada macam-macam, dah panjang bahasannya. Ini panjang bahasannya. Ada yang lain? Nggih. Bagaimana caranya menghindari dari bisikan setan waktu sholat? Kadang ada bisikan yang ini, sehingga sampai badannya itu bisa gerak. Gitu ya? Ingin menghindar memang itu. Ada dua amalan yang bisa kita amalkan untuk menghindar dari bisikan setan, terutama dalam keadaan kita mau sholat. Yang pertama adalah baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Mungkin bisa dicari di Google itu. Saya lupa surat apa, ayat keberapa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini yang pertama. Satu kali aja sebelum sholat, sebelum takbir. Yang kedua baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Wis, ini aja. Dua-duanya diamalkan monggo, salah satunya diamalkan monggo. Dua-duanya mau diamalkan monggo, salah satunya juga boleh. Tapi lebih afdal ya dua-duanya yang pendek kok. Itu sih. Itu kalau dalam keadaan
sholat. Kalau dalam keadaan umum bisa dengan cara pertama. Dalam keadaan umum kapanpun sudah ada lintasan batin. Mungkin ada orang bunuh orang, ada A bunuh B. Ketika A ditangkap, ditanya sama polisi, kenapa kamu bunuh B? Lintasan batin, lintasan pikiran. Kan ada ya, pengakuan seperti itu kan ada ya. Tidak menutup kemungkinan itu memang betul, bukan mengada-ngada. Mungkin dia pakai ilmu hitam kayak atau apa kayak, memang betul. Nah, caranya gimana untuk bisa melawan daripada bisikan setan? Pertama, yang paling utama, lupakan. Lek ero dijael, lek ojo gelem wis iki. Wis mosok mateni wong nurut kan begitu. Lupakan sudah, lupakan. Berpaling, wis koyo gak ono apa-apa. Cuek. Ini yang paling utama. Yang kedua, pertama, Allah, jadi dangak ke atas, Allah dipanjangkan sampai habis nafasnya. Allah, bukan Allahu. Allah. Apa harus teriak, Habib? Enggak, tapi mengeluarkan suara, bukan Allah. Enggak, tapi betul-betul mengeluarkan suara. Kalau lego ya teriak, tapi yo lede oma yo bengak-bengok bingung tonggoi. Ya apa ini? Ya kalau pas sendirian nggak ada orang, sekiranya kita bisa teriak-teriak, lego. Allah sampai habis nafasnya. Atau cara yang kedua baca Subhanal Malikil Khallaq ayyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Subhanal Malikil Khallaq ayyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Subhanal Malikil Khallaqnya bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Tapi kalau iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, ayat Al-Qur'an bisa dicari itu di aplikasi atau di Google, bisa dicari sebagai mempermudah aja, karena kalau buka ayat Al-Qur'an satu kan nggak mungkin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kasih panjang umur ya. Mohon maaf kalau 2 minggu ya, kurang lebih saya 2 kali Sabtu, mungkin enggak 3 minggu ya. Kalau 3 minggu mungkin sama ini ya, sama bukan yang Sabtu keempat mungkin. Sabtu keempat saya memang ada rutinan di Singosari sama Lawang, kalau Sabtu keempat. Jadi mohon maaf karena memang ada acara keluarga. Terus Sabtu kemarin acara pondok, sama-sama wajibnya untuk saya hadir. Kebetulan harinya Sabtu Minggu. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan ketemu lagi sekarang, panjang umur sehat walafiat, dan ini libur lagi minggu depan. Iya. Minggu depan ini di minggu keempat. Ada lebih enggak? Besok ini Sabtu depan ini waktunya yang Lawang apa enggak ya? Kalau Sabtu akhir ya betul. Oh ya Sabtu akhir. Waktunya ke Lawang. Terus puasa. Nah, puasa. Iya, makanya itu. Makanya Seninnya kurang lebih sudah, insya Allah sudah puasa ya. Terserah mau dilanjut atau dimajukan. Enggak. Saya kalau masanya Singosari Lawang juga rutinan gitu loh. Rutinan juga. Gampang nanti kita komunikasi berdua. Boleh. Yang pasti kalau puasa tidak ada